Jadi bisa Nah, dibilang karena itu selama ini pengalaman pembinaan saya, dan pengawasannya kurang ya Pak Nanan ya? penyakitnya itu biasanya. Jadi anak buah kan tergantung atasannya. Ya, pengalaman saya, kalau ada masalah di bawah, pasti dipanggil atasannya, apa yang dikerjakan atasan selama itu. Itu pengalaman saya. Nah, harusnya tadi saya sudah menghukum, saya sudah memberikan sanksi, memberikan punishment, dan sebagainya. Jadi pengalaman saya harusnya diberikan kemampuan justru atasan itu lebih banyak sebagai atasan langsungnya, begitu ya Kang Hasan? Bukan sebagai atasan yang berhak menghukum saja. Oke. Oleh karena itu pengalaman saya, bila ada anggota yang keliru, maka atasan di atasnya perlu dipanggil dan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dikerjakan kepada bawahannya itu selama itu. Oleh karena itu pengalaman kami justru sebetulnya kan semua punya nilai. Ya. Pak Nanan. Polisi punya tribrata, Catur Prasetya gitu kan. Pak Nanan, ini kalau kita lihat ini kan kasus terus berulang dan berulang. Tadi kalau dikatakan oleh Pak TB juga bahwa harus ada juga hukuman ya, punishment juga. Tadi Pak Nanan juga menyebutkan atasannya juga harus sampai di tingkat 1, tingkat 2 juga ada. Tapi permasalahannya sepertinya hukuman ataupun penyelesaian dengan kekeluargaan ataupun dengan hukuman ini tidak menghentikan kasus ini terus berulang. Jadi kalau dari versi Pak TB tadi, karena ini yang terlibat perseteruan ini biasanya anak-anak yang di level prajurit di bawah yang muda-muda gitu. Kalau di polisi hal yang sama juga terjadi? Ya saya kira sama. Ya saya kira sama. Oleh karena itu sebetulnya kan kita sama-sama ya bahwa ada 3 hal yang selalu menjadikan pedoman kita, yaitu kehormatan. Kadang-kadang jaga kehormatan malah berantem kan. Kehormatan, kemudian hierarki dan loyalty. Itu selalu menjadi bagian yang harus positif. Tapi kadang-kadang jadi negatif, gara-gara jaga kehormatan berantem. Gara-gara harus loyalty berantem kan. Gara-gara hierarki berantem. Mengartikan itu yang harus penting. Makanya butuh pimpinan yang mampu untuk menjadi atasan langsung, bukan atasan berhukum. Nah, pengalaman saya justru sebetulnya nilai-nilai sudah ada. Polisi ada Tribrata, Catur Prasetya, kemudian TNI ada Sabta Marga dan sebagainya. Tapi bagaimana menerapkan? Karena pengalaman saya memang nilai-nilai itu atau values itu sering diberikannya di brainwash di otak besarnya saja di sini. Padahal nilai-nilai itu adanya di hati nurani, selalu begitu. Karena itu sekarang justru diperlukan pimpinan yang menyentuh hati nurani, bukan hanya otak besar saja. Ini secara quote-unquote begitu. Karena itu di Polri bahwa kita membuat satu pasal yang menyamakan bahwa tampilan kepemimpinan Polri berlaku di setiap level, Kapolri sampai ke level paling bawah. Ada 5 hal nih saya ingin kebetulan. Yang pertama memang perlu lead by example, memimpin dengan keteladanan. Yang kedua, servant leadership, memimpin dengan melayani. Yang ketiga, nah ini menjadi konsultan yang solutif buat anak buah dan masyarakat. Yang keempat, quality assurance, menjamin kinerja anggota dan kesatuan. Nah, yang kelima baru anti KKN dan gratifikasi. Itu 5 tampilan yang ada di Kode Etik Polri yang berlaku bintang 4 sampai ke bintara yang memegang anggota. Itulah sebagai ansur. Nah, apakah sudah semua pemimpin di semua level itu tampil dengan 5 hal itu? Kalau sudah, maka dia tidak bersalah. Karena dia sudah menjadi teladan, melayani, menjadi quality assurance, menjadi konsultan buat anak buahnya. Kalau sudah berarti anak buahnya yang keliru. Baik, Pak Nanan, sehingga saya titip pesan, masalah personal jangan kemudian diangkat menjadi masalah institusional. Jadi obatnya personal ya obatnya personalnya. Kalau komandan yang salah, komandan yang diganti. Kadang-kadang sering gara-gara personal, institusi yang dirubah, sistem dan sebagainya. Jadi harus pas obatnya. Kalau personal ya personalnya. Kalau komandannya ganti. Kalau institusional, sistem manajemen baru bicara. Itu aja mungkin. Sebentar, saya mau ke Bung Johnson. Bung Johnson, ini menarik nih. Masalah personal jangan diselesaikan dengan sistem di institusinya yang dirubah. Kalau Anda melihatnya gimana nih penyelesaian permasalahan yang kita berbicara nih soal ini? Karena Pak TB memulai dari pengalaman, kemudian Pak Nanan mulai dari pengalaman, saya juga sebagai orang sipil
punya pengalaman. Oke. Sejauh pengalaman saya, waktu sekolahannya namanya ABRI, anak bawang polisi ini nggak berani lawan kakaknya, gitu loh. Masih Gitu. ABRI ya, masih Iya, di bawah. masih ABRI ini anak bawang ini nggak berani Oke. lawan. Ya, tapi sering ketemu juga, terutama di tempat-tempat minum, perjudian, prostitusi, sering juga ketemu dan berkelahi, bahkan sampai ada yang mati gitu loh, ya kan? Dan menggunakan senjata. Saya terus terang saja, saya nggak begitu setuju dan percaya begitu sama statementnya Anggi sama Pak TB bahwa ini cuma dilakukan oleh kelas bawah. Oke, Enggak. menurut Anda Perwira-perwira itu juga terutama yang tengah juga ikut terlibat sebenarnya, ya kan? Juga ikut terlibat. Dan terlibatannya seperti apa tuh, Bang? Ada bukti tidak? oh ada Pak, cuma sayangnya memang kita nggak bisa sekarang bicara begini untuk menyebutkan angka atau apa begitu ya. Keterlibatannya seperti apa Anda melihatnya? Bung Begini, konflik ini kan sebenarnya bukan melulu antar militer dengan polisi. Sebenarnya dimensinya ada juga konflik sipil sebenarnya di dalamnya itu, ya. Atau secara terus terang misalnya Yang kita diskusikan adalah sekarang antara konflik militer TNI dan dan militer, Polri. militer dengan polisi, Ya. begitu Ya. ya. Setahu saya pembinaan yang dilakukan di para perwira, baik di jajaran polisi maupun di jajaran TNI, sekarang ini sudah cukup bagus. Tapi pada level bawah dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nanan itu pengendalian dan pengawasan itu masih perlu ditingkatkan. Karena dalam konflik-konflik selama 10 tahun terakhir tidak ada keterlibatan para komandan kompi misalnya. Kapten, mayor itu hampir tidak ada. saya justru Jadi melihatnya murni di bawah. saya justru melihatnya sebaliknya Kalau Pak. ada data terlibat kapten, kemudian mayor memimpin anak buah menyerbu misalnya ke polsek atau kemana, nah ini perlu dipertanyakan. dibuktikan juga itu ya. Harus Oke. dibuktikan ini. Karena Nah, ini misalnya tuduhannya saja serius nih, Bung konflik Isan. soal minyak Pak, waktu di Batam itu kan sangat kelihatan Pak.